Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Mawaris kelas HKI 5C kali ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai munasahah dan juga takharruj. Pada kesempatan kali ini, kelompok 2 sendiri terdiri dari 3 orang. Yang pertama, saya sendiri Syafaatun dengan NIM belakang 075, dengan kedua rekan saya Mas Muhammad Miftah Aziz dengan NIM belakang 076 dan juga Yulian Dwi Zatmiko dengan NIM belakang 077. Berbicara mengenai kewarisan dalam Islam, terutama di Indonesia sendiri, banyak sekali kita temui kasus-kasus yang beraneka ragam ya teman-teman. Mulai dari harta warisan yang dibagikan semuanya sebelum si pewaris meninggal, kemudian pembagian warisan kepada orang yang bukan seharusnya, sampai kepada perpindahan kewarisan seseorang pada ahli warisnya. Nah, yang demikian tentu haruslah kita pahami bersama pentingnya kita sebagai mahasiswa hukum keluarga untuk mengetahui perbedaan dari hal-hal yang demikian. Kemudian bagaimana kita menyikapinya dan bagaimana kita bisa menyesuaikan diri untuk menangani permasalahan yang muncul nantinya ketika kita terjun di masyarakat. Pada kesempatan kali ini, kelompok 2 akan membawakan tema mengenai munasahah dan juga taharruj. Saya sendiri akan menyampaikan mengenai munasahah. Munasahah secara bahasa bisa disebut dengan memindahkan sebagian ahli waris kepada orang yang mewarisinya karena kematiannya sebelum pembagian harta warisan dilaksanakan. Munasahah menurut para ahli tentunya banyak sekali pendapat yang muncul ketika kita search di internet. Nah, kami hanya mengambil 2 yang menurut kami ini lebih mudah untuk dipahami dan juga berkesinambungan dengan pengertian munasahah secara bahasa tadi. Yang pertama, munasahah menurut Asy-Syaikh Asy-Syarif, yang mana beliau mengatakan bahwa munasahah adalah memindahkan sebagian ahli waris kepada orang yang mewarisinya lantaran kematiannya sebelum pembagian harta peninggalan dilaksanakan. Kemudian yang kedua adalah munasahah menurut Ibnu Umar Al-Bakri, yang mana beliau mentakrifkan bahwa munasahah ialah kematian seseorang atau beberapa orang yang mewarisinya menyusul meninggal dunia. Nah, yang selanjutnya ada yang namanya unsur-unsur munasahah. Munasahah itu sendiri bisa dilakukan apabila menyangkup satu atau beberapa unsur dari dilaksanakannya munasahah itu sendiri. Yang pertama adalah harta warisan belum dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan kewarisan Islam. Kemudian yang kedua, ada kematian seseorang atau beberapa orang ahli waris. Kemudian yang ketiga, adanya pemindahan harta bagian warisan yang seharusnya diterima oleh ahli waris yang meninggal pada sebelum dilaksanakannya pembagian harta warisan, atau juga bisa disebut dengan kepada seluruh para ahli waris dari ahli waris yang mati kemudian. Nah, unsur yang terakhir adalah pemindahan bagian harta waris tersebut pada ahli waris yang meninggal pada saat sebelum dilaksanakannya pembagian harta warisan berdasarkan kedudukannya sebagai ahli waris sesuai dengan hukum kewarisan dalam Islam. Teman-teman pasti juga ada yang penasaran mengenai dasar hukum dilaksanakannya munasahah. Nah, di Indonesia sendiri kita mengenal yang namanya Kitab Undang-Undang Hukum Islam atau yang seringkali kita sebut dengan kompilasi hukum Islam. Dasar dari adanya munasahah itu sendiri juga dijelaskan dalam pasal 185 kompilasi hukum Islam yang bunyinya seperti ini. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewarisnya, kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173 atau orang yang terhalang untuk menjadi ahli waris. Bagian-bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian-bagian ahli waris yang sederajat dengan yang digantikan. Baik, berdasarkan apa yang sudah saya jabarkan sebelumnya, sederhananya itu munasahah bisa disebut dengan contoh yang seperti ini. Katakanlah seorang laki-laki meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris sebanyak 3 orang anak laki-laki, yang mana tak lama ahli waris yang pertama, anak laki-laki yang pertama itu pun meninggal dunia. Otomatis harta warisan yang belum dibagikan itu
dilimpahkan kepada ahli waris dari si anak yang pertama. Dengan catatan, harta warisan yang dibagikan tidak boleh melebihi dari bagian-bagian yang akan diberikan kepada saudara dari si ahli waris yang pertama. Begitupun berlaku jika si ahli waris yang meninggal dunia lebih dari satu. Di Indonesia sendiri terdapat 3 sistem hukum kewarisan di Indonesia untuk munasakah yang terkenal. Yang pertama yaitu keturunan anak perempuan pewaris menurut Hazairin atau Mawali. Kemudian yang kedua menurut patrilineal Syafi'i yaitu Zul Arham, dan yang terakhir yaitu menurut kompilasi hukum Islam yaitu ahli waris pengganti. Itu adalah sistem kewarisan munasakah yang terkenal di Indonesia. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Mas Muhammad Miftah Aziz dan juga Mas Julian Dwizat Niko. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Miftah Aziz, NIM 19212121076. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan mengenai macam bentuk munasakoh. Ya, jadi bentuk munasakoh itu ada 2. Yang pertama yakni ahli waris yang akan menerima bagian harta warisan dari ahli waris yang meninggal sebelum pembagian harta warisan dilaksanakan adalah berkedudukan sebagai ahli waris pula dari pewaris pertama. Ya, jadi untuk munasakoh bentuk pertama ini pembagiannya cukup dilakukan 1 kali saja, dengan membagikan harta warisan orang yang meninggal dahulu kepada ahli waris yang masih hidup. Dan untuk lebih jelasnya saya akan memberikan contoh sebagai berikut. A sama dengan pewaris pertama mempunyai anak laki-laki B. B mempunyai anak laki-laki C dan D. B meninggal sebelum harta warisan pewaris pertama dibagikan. Maka C dan D adalah ahli waris pewaris pertama. Lanjutnya untuk munasakoh bentuk kedua yakni ahli waris yang akan menerima harta warisan dari ahli waris yang meninggal sebelum pembagian harta warisan adalah bukan ahli waris pewaris pertama. Ya, jadi seandainya tidak terjadi kematian kedua, maka ia tidak dapat mewarisi orang yang meninggal dahulu. Bentuk munasakoh kedua ini adalah berbeda dengan yang pertama, karena yang pertama tetap menjadi ahli waris sekalipun tidak terjadi kematian kedua, sedangkan bentuk kedua tidak akan menjadi ahli waris apabila tidak terjadi kematian yang kedua. Dalam munasakoh bentuk kedua, ahli waris orang yang meninggal belakangan bukan ahli waris orang yang meninggal pertama. Cara penyelesaian pada munasakoh bentuk kedua ini pertama-tama adalah harta warisan orang yang meninggal dahulu dibagikan kepada ahli warisnya. Dengan demikian, proses penyelesaian kasus kewarisannya dikerjakan 2 kali. Dan untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan contoh sebagai berikut. Pewaris A meninggalkan seorang anak laki-laki B dan seorang anak perempuan C. B anak laki-laki meninggal dunia sebelum harta warisan pewaris A dibagikan. B mempunyai anak perempuan D. Ya, jadi dari kasus tersebut penyelesaiannya melalui 2 tahap. Tahap yang pertama yakni harta warisan dibagikan kepada ahli waris pewaris. Ahli waris pewaris di sini adalah B dan C. B anak laki-laki dan C anak perempuan dengan perbandingan bagian adalah 2:1. Maka B anak laki-laki mendapatkan bagian 2/3, sedangkan C anak perempuan mendapatkan bagian 1/3. Selanjutnya penyelesaian kedua, harta warisan bagian B dibagikan kepada anak perempuannya, yakni D, dengan bagian 1/2. Sisanya diberikan kepada saudara perempuan B, yakni C sebagai asobah. D sebagai ahli waris pewaris kedua
dalam kasus ini mendapatkan bagian 1/2, sedangkan C sebagai ahli pewaris A atau pewaris pertama mendapatkan bagian 1/3, dan dari pembagian kedua warisan B ia mendapatkan bagian 1/2. Selanjutnya saya akan memberikan contoh apabila kematian ahli waris lebih dari seorang, yakni pewaris meninggalkan suami A dan ibu B, seorang saudara perempuan seibu C. Sebelum harta warisan dibagikan, suami A meninggal. Ia meninggalkan 5 orang anak laki-laki, anak tiri pewaris. Ibu B meninggal dan meninggalkan 5 saudara laki-laki seayah dari ibu. Dan saudara seibu C meninggal dengan meninggalkan 10 orang anak laki-laki. Dari kasus tersebut penyelesaiannya juga dilakukan dengan 2 tahap. Tahap yang pertama, yakni harta pewarisan pertama dibagikan kepada ahli warisnya, yakni suami A dengan bagian 1/2 dan ibu B dengan bagian 1/3 dan saudara seibu C dengan bagian 1/6. Selanjutnya tahap kedua, harta pewaris kedua, yakni suami, dibagikan kepada para ahli warisnya, dan harta pewaris ketiga, ibu, dibagikan kepada saudara seayah seibu, dan harta pewaris keempat, saudara perempuan seibu, dibagikan kepada anak-anaknya. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Julian Dwi Yatmiko. Terima kasih. Ya, saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya disampaikan oleh Mas Miftah Aziz. Saya Julian Dwi Yatmiko, NIM 19212177, akan melanjutkan presentasi dengan tema takharruj. Sebelum melangkah lebih jauh pengertian takharruj, kata takharruj sendiri tidak asing karena kata takharruj dengan khawarij itu hampir sama. Kenapa hampir sama? Karena khawarij itu adalah suatu kelompok muslim yang awal mulanya menyokong Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian menolak kepimimpinannya. Nah, kenapa bisa dikatakan khawarij itu? Karena keluar dari kepimpinannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib tersebut. Kemudian pada pengertian takharruj ini, yakni ada pengertian dari waris mewariskan di dalam suatu keluarga demi menjauhkan dari kesengketaan di dalam sanak saudara. Apakah itu pengertian takharruj? Yakni adalah pengertian takharruj adalah suatu perjanjian para ahli waris untuk mengundurkan atau mengeluarkan. Nah, ada kata mengeluarkan ya. Salah seorang ahli waris dari menerima bagian harta warisan dengan memberikan bagian warisan sebesar hak warisannya. Baik pemberian harta itu berasal dari harta warisan atau harta salah seorang atau beberapa orang ahli waris lain yang tidak mengundurkan diri. Nah, kemudian bisa digarisbawahi pada dasarnya takharruj ini di dalam ahli waris mewaris di dalam keluarga, yakni adalah suatu ahli waris yang ibaratnya mengalah di dalam hal waris mewaris dengan satu alasan, dengan beberapa alasan pun juga bisa. Nah, kemudian takharruj ini diperkuat lagi, yakni dengan pasal 189 ayat 2 KHI, yakni adalah yang serupa halnya dengan takharruj. Kemudian ada dasar hukum takharruj, Atsar Ibnu Mas'ud. Nah, awal mulanya kenapa kok adanya takharruj? Nah, awal peristiwanya yakni adalah telah diriwayatkan ketika zaman Khulafaur Rasyidin di bawah pemerintahan Sayyidina Utsman bin Affan,
salah seorang dari 4 istri Sayyidina Abdurrahman bin Auf yang bernama Tumadir bin Al-Aqsa telah diceraikan ketika Sayyidina Abdurrahman sedang sakit yang membawa kepada kematian. Nah, ini adalah suatu peristiwa awal mulanya kenapa ada hukum mewaris-waris, yakni adalah takharruj, karena yakni adalah suatu cerita dari istri dari Abdurrahman bin Auf. Kemudian ada contoh takharruj itu sendiri. Nah, contoh dari takharruj itu yakni seorang ahli waris mentakhrujkan seorang ahli waris lainnya. Pewaris meninggalkan ibu, anak perempuan, ayah, dan saudara lelaki kandung. Ibu mengundurkan diri dari menerima harta warisan sebagai suatu tegen prestasi atau kewajiban berdasarkan perikatan yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang berhutang. Ada sejumlah uang yang diberikan oleh anak perempuan pewaris kepadanya. Nah, ini ada contoh penyelesaian secara sistematis, secara tertulis, ya. Ini adalah contoh seperti halnya sebelum takharruj. Nah, ibu itu bagiannya 1/6. Kemudian tadi kan ada anak perempuan. Nah, anak perempuan itu kebagian 1/2. Kemudian ada ayah. Jadi hitungannya adalah ayah 1/6 ditambah sisa usbah 1/6 tadi sama dengan adalah 1/3. Saudara laki-laki sama dengan 0 terhijab oleh ayah. Nah, itu adalah sebelum ditakhrujkan atau masih murni. Kemudian setelah ditakhrujkan, anak perempuan setengah itu ditambah 1/6. 1/6 itu dari takhruj ibu. Nah, kemudian ayah sama dengan 1/6 ditambah usbah 1/6 sama dengan 1/3. Jadi saudara laki-laki sama dengan dihijab ayah sama dengan 0. Nah, itu adalah contoh penyelesaian dari takharruj itu sendiri. Adapun bentuk-bentuk takharruj itu sendiri, yakni ada beberapa contoh, misalnya perjanjian dua pihak atau pembagian harta waris. Dalam bentuk ini adalah terdapat dua pihak. Pihak pertama adalah ahli waris yang menyatakan diri keluar dari hak untuk menerima warisan dan menyerahkan bagian warisannya kepada kedua atau ahli waris lainnya. Selanjutnya, pihak kedua atau ahli waris lain menyerahkan sesuatu sebagian tebusan atas harta warisan yang telah diserahkan kepada ahli waris pihak pertama. Kemudian bentuk yang kedua adalah perjanjian jual beli. Takharruj dalam bentuk ini adalah seakan-akan terjadi transaksi jual beli. Pihak ahli waris pertama yang telah menyerahkan bagian harta warisannya kepada pihak ahli waris kedua, dan kemudian menerima pembelian atau harta warisan kedua pihak ahli waris yang kedua. Kemudian ada bentuk yang ketiga, yakni adalah perjanjian tukar menukar. Tukar menukar itu sendiri adalah terdapat berbentuk menukar barang atau harta warisan atau barter. Dalam bentuk ini, pihak yang telah menyatakan keluar atau mengundur diri menerima harta warisan, pewaris menerima tebusan atau barter sebagai alat penukar dari harta warisan yang seharusnya menjadi bagiannya. Tebusan atau barter itu diberikan oleh ahli waris lainnya yang tidak mengundurkan diri. Adapun cara pembagiannya adalah, yang pertama ada para ahli waris yang berhak menerima harta warisan pewaris. Terlebih dahulu ditentukan besar bagian masing-masing, termasuk ahli waris yang dikeluarkan atau mengundurkan diri. Kemudian ada pihak ahli waris yang mengundurkan diri atau keluar ditetapkan sebagai besar bagian dari harta warisan pewaris. Kemudian selanjutnya ada bagian ahli waris yang keluar atau mengundurkan diri, dibayar atau ditebus dengan dibarter oleh ahli waris yang tidak mengundurkan diri.
Kemudian ada sisa yang dijadikan barter atau tebusan dibagi oleh ahli waris yang tidak keluar menurut bagian besar masing-masing. Nah, itu adalah contoh kecil atau dari bentuk-bentuk takharruj itu sendiri. Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.